Hai Novers semuanya, kembali lagi di channel Anomali. Kalau di episode video kami sebelumnya, kami membahas dukun dan berhubungan dengan uang 100 juta rupiah kira-kira. Di video kali ini masih seputar kasus bersama DA dan klien yang nilainya jauh melebihi 100 juta rupiah, berkali-kali lipat, dan melibatkan sigil, jimat, and so many others, dan juga melibatkan satu sosok Dewi yang disebut dengan Dewi Hekate. Gimana ceritanya? Stay tune. Tersebutlah klien DA kali ini bernama Imelda. Imelda datang ke studio kita ya. Sebenarnya harusnya ini hitungannya penanganan lapangan, tetapi karena Imelda datang ke studio kami, maka kami bertanya kenapa nggak boleh ke rumahnya, private katanya. Dan ternyata begitu dia datang ke rumah kami, dia bawa segepok kantong plastik, isinya nanti kami kasih lihat deh foto-foto dan videonya. Nah, Imelda ini mempunyai sisternya sebut saja Siti, jadi Imelda dengan Siti. Gimana ceritanya? Coba kalian mulai dari latar belakangnya dulu. Imelda adalah seorang ibu-ibu yang mempunyai adik perempuan yang bernama Siti. Imelda dan Siti adalah seorang kakak beradik perempuan yang tinggal di Jakarta dan sangat tertarik dengan dunia supranatural. Jadi Imelda ini suka sekali untuk mengoleksi benda-benda seperti kristal, benda-benda seperti jimat-jimat, mungkin batu-batu giok ya Lin ya, atau enggak benda-benda seperti gelang, kalung ya, dan lainnya lah ya. Imelda sendiri sebenarnya bukan kerja kantoran. Dia usaha sendiri dan dia dagang barang-barang seperti yang berhubungan dengan plastik, ember plastik, pokoknya pokoknya barang-barang plastik deh. Kami lihat rukonya kan. Nah, dia sendiri latar belakangnya Buddhis kan ya, Lin? Dia Buddhis itu. Kami nggak ada kendala dan kami tidak against Buddhis. Letak problemnya dimulai ketika Imelda ini mulai join ke berbagai grup. Mungkin grup orang pintar, awalnya mungkin grup biasa ya, yang diklaim bisa menambah kekayaan, bukan menggandakan uang ya, tetapi kayak menambah, alasannya tuh kemakmuran, kayak gitu-gitu loh. Bahasanya tuh halus, membuat kayak hidupmu lebih sejahtera gitu loh. Awal-awalnya sih kami dengar penuturannya, berbagai grup dicobai oleh Imelda yang seputar doa-doa, sampai ada satu grup dan dedengkotnya nih yang itu signifikan di problem ini. Gimana? Jadi dedengkotnya ini adalah seorang laki-laki berkebangsaan India yang mempunyai usaha di bidang supranatural kayak gitu. Dan dia juga mempunyai anak buah, tapi yang bagian anak buahnya nanti kita akan cerita. Sebenarnya Imelda ini kasihan sih. Dia pokoknya 2 grup terakhir ini yang bener-bener signifikan. Nah, kami tanya, dedengkotnya siapa sih? Pemimpinnya siapa sih? Mari kita pakai nama Patel ya. Itu misalnya Patel gitu. Terus mana fotonya? Oh, ini tuh. Terus kata Imelda, tapi aku nggak pernah lihat orangnya. Iya. Lah, siapa yang pernah lihat orangnya? Pemimpinnya nggak ada. Lah terus tahu dari mana orangnya ini fiktif atau asli? Nggak ada yang tahu. Iya. 2 grup terakhir itu nggak ada yang tahu. Katanya cuma anak buahnya doang. Jadi misalnya Patel punya anak buah namanya Amir ya, Amir. Misalnya Amir ini cuma ngaku kayak saya tahu Patel, tapi seluruh grupnya nggak ada yang tahu Patel itu siapa, fiktif atau bukan, eksis atau bukan, orang atau bukan. Jadi dia cuma pernah ketemu sama anak buahnya doang ya? Ya, jadi ini seakan-akan kayak kita nggak bilang ini kriminal ya, tapi kayak pola pola organizations yang menjanjikan sesuatu tapi orang nggak tahu pemimpinnya siapa gitu loh, dan menjanjikan kesejahteraan, kemakmuran gitu. Maybe ada loh organisasi seperti itu, which I do believe ada ya. Nah, selama dia join di situ, berbagai barang datang silih berganti, dipercaya giok ini bisa mendatangkan kemakmuran, ini kalung ini dan seterusnya. Problem utama Imelda adalah, ini kata Bang Adam. Bang Adam ngomongnya agak pedes sih katanya. Mbak, Bang Adam kan kalau udah ngomong, Mbak percaya Tuhan nggak gitu. Itu kalau Bang Adam udah ngomong gitu, Mbak Adam udah kesel gitu. Soalnya buat Adam kayak, kalau lu percaya Tuhan, kenapa lu kumpulin barang-barang beginian gitu loh. Nah, di sini letak nyerempet antara agama dan enggak. Memang kalau Aileen kan ada sempat latar belakang Buddhism kan. Buddhism itu
kental erat dengan ya pernak-pernik seperti itu. Tapi bukan berarti semua pernak-pernik itu adalah klinik dan langsung dikaitkan dengan yang kubu kiri ya. Enggak. Nah, tapi masalahnya mindsetnya Imelda adalah barang-barang itu membantunya dalam mencapai kesejahteraan. Mindset itu yang mesti dibenahi gitu loh. Nah, Bang Adam udah kesel gitu kan. Nah, langsung aja penampakannya di sini-sini. Kita mulai dari yang pertama. Nih foto ini nih guys. Foto ini nih foto Aileen dan kita tim berapa banyak tuh, lihat tuh kalau di zoom tuh barangnya. Itu belum seberapa, lihat deh, tangan aku masih merongoh kantong dan itu sedang mengeluarkan. Hah, serius nih? Coba Nih, masih masih mengeluarkan barang-barang yang ada. Itu belum seberapa guys. Itu belum seberapa. iya, ini bahkan ya belum sih. Masih ada banyak lagi di kantongnya. Banyak banget. Ada yang Terus ada yang- ditisuin lah, dikotakin lah. Iya, banyak. Dan dia bilang lagi, ya yang bagian ini katanya kalau kita ini katanya bisa adem, bisa melindungi katanya gitu. Ya gitulah. Nah, terus ada lagi yang seperti ini satu-satu ya. Yang ini kami nggak tahu ini aksara apa sih sebenarnya sih. It's like ini yang bukan yang dedengkot alatnya nih. Ini masih yang tenaganya low ya, semi vibrational gitu loh. Kami ngerasa kayak Sebenarnya ini sih. Iya ini. iya ini udah arahnya ke kubu kiri. Maksudnya Iya, yang kubu ini nggak yang bener buat ya. pemanggilan Tapi sebenarnya. powernya udah bukan yang kayak mentok gitu loh. Belum kan? Bukan yang ini yang kecil. Remember? I know, cuman ini Iya. salah satunya bisa digunakan untuk pemanggilan. Aku Betul. nggak tahu Dan sih kami di- nggak tahu itu apakah itu aksara iblis atau apa. Iya. We've never seen things like that. organisasinya bilang ini buat pemanggilan apa gitu, untuk biar lebih kaya atau apa. Pokoknya yang hal-hal semacam itulah, kayak Iya. meminta sesuatu juga Ya, intinya. terus ada lagi yang ini ya kan, yang kedua. Terus ini kalau nggak salah dia bawa 6 keping. Nah, ini videonya kita lihat bareng. Nih, guys. Ada sekitar 5 ya, 5 atau 6 keping kan. Iya. Oh, dia Ya, cerita gitulah. Ini buat ritual pokoknya. keping-keping ini sebenarnya pernah kebakar kan. Oh iya bener-bener. Dia pernah bakar. Tapi katanya nggak bisa kebakar guys. Ya emang nggak bisa kebakar, orang ini metal. Cuma gini, the point is seperti yang tadi teman-teman lihat, itu kan ada tinta-tintanya ya. Dia coba bakar dan yang lain-lain, tintanya nggak hilang loh. Ya gue juga nggak tahu sih ini digrafir atau diapain, tapi kok kuat banget ya. Nah ada lagi, nah ini fotonya, ternyata ada 6 keping ya kan. Terus kan kami tanya, Mbak Imelda, itu yang putih-putih apa sih? Oh itu tisu gitu loh. Kenapa? Iya tisunya lengket gitu. Gue nggak tahu itu gimana dipakainya kayak gimana sama dia gitu. Nah, yang ini yang akan kami tunjukkan, ini yang fatal. Oke, kita lihat bareng ya. Kalau teman-teman Ini lihat, serem sih. kalau teman-teman lihat, ini bentuknya segede koin Segini 500-an, lebih gede dikit lagi. Mm. Segini lah nih. Dan warnanya emang seperti itu, emas. Ini sebenarnya kalung. Dia suka pakai dulu. Oh itu kalung ya? Dia suka Berarti pakai udah dicopot. Dan di sini ada yang menarik teman-teman. Kalau tulisannya itu kan ada tulisan Uriel, bisa kelihatan kan? Uriel yang mana? Nih, Oh iya. Uriel Nih. di situ, Mm-mm. ya kan? Terus Kalau- tulisan apa lagi nih? Ada noi apa? Nggak tahu lah. Lambang-lambang sih itu. Iya, lambang. Kenapa Uriel ini menarik? Karena kalau by artikel spiritual atau supernatural, Uriel itu nama malaikat. Dan malaikat identik dengan kubu kanan. Oke, itu yang foto pertama. Ini foto yang lebih jelas lagi, foto kedua. Masih koin yang sama. Koin tersebut seharusnya by desainnya ada nama Uriel. Dan itu arahannya untuk malaikat, pokoknya untuk kubu kanan. Yang kami temukan sebaliknya. Baru dipegang, gua, Bang Adam, Aileen, dan Jesslyn ngerasa kayak, guys ini kok kayak pernah dipakai buat manggil iblis ya. Dan betul kami ngeliat vision. Kamu masih ingat nggak? Iblisnya itu bentuknya tanduk. Tanduknya yang kayak ke belakang, kayak Iya, kambing iya. ke belakang. Kind of like Baphomet, tapi bukan. Ini yang nggak tahu lah, iblis. Kadang mereka mirip-mirip juga sih tanduknya. Gue juga bingung. Ya dia dimensinya di dunia gelap lah. Dimensi dunianya dunia mereka. gelap. Lucunya kekonek sama gue kan. Nah lucunya begini, dia kayak kaget, loh kok bukan orang yang biasa gitu. Terus kok gue bisa lihat dia, Adam juga bisa lihat. Artinya apa?
artinya ini udah pernah dipakai untuk manggil iblis itu. Kalau nggak mungkin gateway-nya tuh open gitu loh. Kayak gue langsung kepegang gitu, ke connect langsung, kok bisa berasa ini. Ibaratnya mohon maaf udah nggak perdana nih, udah istilahnya istilah gaulnya udah nggak perawan nih koinnya nih. Ini udah pernah dipakai untuk in this case pemanggilan kubu kiri. Nah di sini kami belajar bahwa koin barang hanyalah barang gitu loh. Mau apapun itu bisa menjadi device untuk perantara ke kubu kiri. Gue pernah lihat nyokap gue dikasih oleh-oleh dari Israel. Itu sebenarnya Pak Maria, patung pas sekecil segede boya nih mikrofon ini, Bunda Maria, warnanya bronze kayak tembaga-tembaga gitu. Isinya guys itu kubu kiri. Sampai gue bilang kayak, ini dapat dari mana ini? Nggak tahu Will, dari Israel. Kenapa bisa begini nih? Gue juga nggak ngerti kenapa. Gue rasa mungkin pasti Israel ke expose energi negatif, atau ada orang-orang tertentu yang doanya di situ. Tapi kayak ini kami temuin misalnya doa di depan sosok-sosok keagamaan, tapi doanya kayak gini, semoga dia celaka, balas dendam gini, semoga dia nggak punya, ya yang datang energi negatif lah guys, gitu kan gitu. Dan itu kami sering temuin. Nggak heran kenapa satu patung yang sama, misalnya patung Bunda Maria, ada di tempat lain positif, di sini negatif. Iya. That's the reason. Jadi sebenarnya patung walaupun atributnya keagamaan, tapi itu nggak kebal dengan iblis atau jin yang bisa masuk ke dalam patung itu. Yep. Memang ya gimana ya? Ya patung hanyalah patung gitu. Yang penting kan ya pas kita doa ya, yang doa kita niatnya ke Tuhan langsung. Itu lebih penting sih. Lanjut, kita kasih video yang lebih lengkap lagi. Ini dia, 1, 2, 3. Banyak sekali guys. Ini banyak sih. Ya ini full. Ini lumayan full. Ya kan tuh ada giok-giok segala. Coba tebak guys di kolom komentar ini kos berapa banyak duit. Coba kalian tulis ya. Oh yang patung belum kerekam Iya, ya? ada yang patung juga. Sebenarnya ada sih. patung, cuman kayaknya aku taruh di sisi kiri sebelah deket Iya, nggak meja, kerekam yang nggak patung. kerekam karena isinya jin guys. Iya. Terus agak distracting jadi aku pindahin. Ini master fotonya nih, tada. Dan masih banyak lagi. Jadi kalau teman-teman bisa lihat tuh ada gelang, giok, batu hijau, bentuk kayak apa sih istilahnya tuh, tasbih ya? Istilahnya apa sih? Nggak tahu. Bukan tasbih sih, nggak Bukan tahu tasbih. deh itu Gelang apa. deh. Iya, kayaknya gelang atau ya kalung. Bentuk Gelang. manik-manik begitu Iya, loh. gitulah. Gitu ya. Gelang kayaknya itu. Terus Atau sebagian besar sih ornamen-ornamen kayak dari bebatuan ya. Mm-mm. Tuh kayak gitu. Ini fotonya kan. Nah ini kalau teman-teman lihat, ini nggak semuanya ada isinya ini. Iya, Sebagian nggak besar semuanya. kosong. Yang parah itu yang kepingan tadi, yang 6 dan 1 yang kecil itu. Yang kecil Iya. itu paling parah itu. Itu parah. Dan memang kata si Imelsdanya, yang kecil itu justru pernah dipakai konon katanya oleh si Patel dan oleh si Amir tersebut. Katanya untuk meminta kemakmuran. Ya kami nggak tahu lah intinya gimana. Nah mungkin konten kami kali ini cukup singkat, tapi akhirnya Adam dengan gaya galaknya kayak, Mbak percaya Tuhan kan? Kalau ini semua barang hilang dari hidup Mbak bersedia nggak? Oh anjir. Terus gini, Mbak rela nggak Mbak? Gitu. Jangan ntar udah dibuang, tahu hatinya nggak rela nih, gitu kata Kak Adam. kita sih bisa bersihin. Mm-mm. Cuman balik lagi, mbaknya rela gak? Kalau misalnya nggak rela, ya udah mendingan mundur. Mm-mm. Terus akhirnya iya rela kok gitu. Iya. Bener gak nih mbak? Rela gak? Iya. Adam gitu, nanya Kak Adam. berkali-kali. Mm-mm. Terus kami bilang bener, oke kita doa ya. Adam selalu seperti itu ya, Tuhan atas kuasamu, aku rela begini-gini dan seterusnya. Itu gayanya Bang Adam kan. Adam sepertinya ingin menggiring quote unquote gitu si Imelda untuk balik lagi faith-nya, kepercayaannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa instead of barang-barang itu. Jadi setelah Mbak rela nggak ditanyain sampai berkali-kali dan juga salaman, ya Tuhan hamba ikhlas dan seterusnya. Oke, baru kan ya udah ini saya bantu buang ya, karena kalau misalnya Mbak megang lagi pasti Mbak pengen ngobrak-ngabrik lagi gitu loh ya kan, biar gimana pun itu barangnya kan. Udah ada megang gitu, baru tahu kita nilainya 500 juta guys. Gua pura-pura nggak mau lihat Adam aja, plastiknya lo yang pegang Dam gitu.
Ya itu total 500 juta ada guys. Ya, total 500 Siapa yang juta guys. tebakannya bener? Coba komen di bawah ya. Komen di kolom komentar. Gua, Bow, Aileen, Jesselyn kayak 500 juta. Kita pura-pura diem gini, pura-pura cool gitu. Dalam hati, anjir gitu kan. Terus Adam yang megang, dia gemeteran kayak megang 500 juta. Dia kayak anjir dalam hati. Anjir. Ya tapi itu Seperti kita- biasa setelah pembersihan dia muntah. ya. Oh iya, ya itu As betul. always. As always. Karena ada penjelasan karena dia kan banyak energi negatif dan mungkin juga pernah minum-minum atau mengkonsumsi hal-hal yang kurang positif. Mungkin makan yang didoain dan lain sebagainya. Jadi sometimes butuh untuk mengeluarkan itu dari tubuh dengan cara dimuntah. Bang Adam itu kepercayaannya adalah Muslim. Sedangkan kami anomali, ya kami mengatakan kami anomali. Kami nggak mau dipaksa harus ngaku ini itu. Tetapi di balik perbedaan itu, kami dan Bang Adam dan juga Bow selalu sangat menjunjung tinggi asas ketuhanan, di mana seseorang balik lagi kepada Tuhan. Mau orang mengatakan itu Tuhan yang seperti apa, kami nggak peduli. Yang penting itu adalah Tuhan semesta, sang sumber dari segala sumber. Kok Imelda ini menunjukkan gejala-gejala bahwa barang lebih penting dibanding faith terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, sekarang sampailah kita pada Dewi Hekate. Dari mana sih asal ceritanya ini? Imelda akhirnya cerita, aku sebenarnya udah lama nggak join 2 grup yang terakhir itu, oke. Dan plastiknya kan udah dipegang Bang Adam kan, oke. Terakhir-terakhir ini aku ikut grup, ya dia ikut grup lagi. Tapi ini grup Instagram dan katanya pengobatnya dari luar. Dan fotonya ada, legit, akunnya legit, namanya ada. Dan gitu buat kan. buku deh kalau nggak Dan salah. buat juga. buku, ya kami nggak usah sebut namanya siapa. Pokoknya ini orang luar. Kami nggak tahu orang bule atau mana ya. Bule. Bule ya? Bule, American ya? Nggak tahu sih. nggak tahu. Pokoknya Western lah. Pokoknya cowok Iya, cowok. Iya, buat cowok. bukunya itu. Nah, terus kita tanya gimana? Jadi katanya cowok ini bisa jadi medium, sejenis medium, dan dia bisa kayak summoning bahasa Indonesianya apa? Memanggil healing tuh penyembuhan dengan cara invoking bahasa Indonesianya apa lagi? Karena referensinya Inggris, bantu deh, invoking tuh apa? Nggak tahu. Sorry ya. Dengan invoking energi di sekelilingnya, sehingga kata Imelda ya, dia ngelihat kayak ngikutin bacaan, anggap aja mantra gitu, terus dia ngeliat kayak ada energi putih gitu, terus dia tiba-tiba jadi pleng gitu ya. Itu semua cerita Imelda ya, kami nggak tahu kebenarannya, tapi anggap aja kami percaya ya. Terus kami tanya, dia gimana, kiblatnya apa, lalu base-nya apa, dasarnya apa? Dia bilang dia dibantu Dewi Hekate, gitu kan? Ketika si orang itu, maksudnya Imelda cerita Dewi Hekate, gue terhubung dengan sosok tersebut yang gue nggak yakin ini valid atau enggak. Mulai dari sini, disclaimer, kami serahkan kepada kebijakan Anovers masing-masing karena ini mulai merambah ke mitologi Yunani kuno. Setelah gue terhubung dengan entitas yang gue percaya adalah Hekate tersebut, Hades ikut terlibat dan juga Medusa ikut tertuang di sini. Di antara informasi itu kadang namanya supernatural tuh gue nggak ngerti, kok bisa ada Medusa, kok bisa ada Hades, hubungannya apa? Long story short, sepertinya Hekate dulu beneran adalah entity yang mungkin selevel malaikat atau iblis, yang merupakan juga Hades tahu. Dari mana gue tahu Hades tahu? Hades yang bilang, ya aku mengetahuinya, dan dialah dulu yang membunuh Medusa. Sampai sini teman-teman boleh mengatakan, wah anomali udah mulai science fiction, boleh. Tapi gue kaget kan, gue analisa lagi ulang, gue tanya lagi. Iya benar, jadi kayaknya mungkin dulu sosok Medusa itu mungkin sejenis iblis kali ya, yang dimusnahkan juga oleh Hekate. Itu kalau dari yang gue tahu dari abstrak memori dan komunikasinya. Nah yang lebih menarik lagi adalah, oke lupakanlah soal Medusa yang dibunuh, itu mungkin cuma kayak film atau apa. Tapi yang menarik ini,
kok energinya bukan iblis tapi bukan juga arka. Kalau Hades kan berasa kan arka, jelas banget. Kalau sekitar kita iblis yang itu iblis itu. Gue lagi mencoba gaya Aileen. Ya kali. Sejak kapan aku gitu? Supaya Aileen gak kecapean, kasihan tuh mukanya udah kecapean. Udah capek, makin capek. Dia Sebenarnya kangen Zidane. Ya kali. Sejak kapan? Sejak kapan? Ngawur. Kangen ranjang aku sendiri, tau gak? Kangen boneka di rumah. Begitu sampai ranjang, Zidane mana? Ya kali. Ya Livi mana lah, masa Zidane mana? Ya kagak hemat mana lah, masa Zidane lagi? Ya kali. Emang ini siapa? Ya Zidane itu kameramen DA guys, buat ya Novers yang nggak tahu. Back to the topic. Gini, gua diskusi sama Kak Hades kan. Gua harus hati-hati nyampeinnya. Siapa sih sebenarnya Hekate itu? Kalau dia menolong manusia, kok rasa energinya bukan arka? Dan gue berusaha menyampaikannya seakurat mungkin ya, karena layaknya kami waktu itu juga baru berinteraksi dengan dewa. Ini juga pertama kali gue berinteraksi dengan Dewi, in this case yang dipercaya dengan Hekate. Oke, Hekate betul menolong manusia yang mungkin membutuhkan pertolongannya. Terus gue bilang kan, gue diskusi sama Kak Hades, tapi bukankah harusnya manusia itu mohon pada Tuhan langsung? Kalau ada entitas yang berkenan dan mau menolong seperti Kak Hades atau Legion, itu datang atas izin Tuhan. Tapi ini seakan-akan kayak Hekate tidak menolak dan malah kayak ayo siapa yang mau mohon bantuan sama gua. At the same time juga dia energinya bukan iblis. Nah bingung kan. Ternyata ini gua langsung aja lah supaya singkat. Hekate itu menjalani masa sejenis hukuman di planet bumi. Jadi kenapa Hades bisa going back and forth antara dunia bawah dan mungkin planet bumi? Karena memang mungkin dia tidak melakukan kesalahan. Nah Hekate ini, dia seperti ada abstrak, dia terganjal di planet bumi. Dan dia tidak bisa melanjutkan perjalanan selanjutnya. Gak tahu apa itu. Dan ternyata setelah gue telah lebih lanjut, Hekate betul menolong orang yang membutuhkan dan berada di jalan ketuhanan. Namun Hekate juga tidak menolak kalau ada orang memohon kepadanya untuk jalan yang gak benar. Oh, di situ gue baru tahu pantesan arka bukan, iblis bukan. Namun sepertinya Tuhan Yang Maha Kuasa pun juga kurang berkenan dengan sistem dual muka seperti itu, standar ganda seperti itu. Jadi pemahaman gue, teman-teman yang terhormat, Hekate benar-benar menolong orang yang membutuhkannya, baik mau ke jalan Tuhan ataupun untuk tidak ke jalan Tuhan. Di sini gue baru tahu, oh ada sosok seperti itu. Kalau arka bekerja pada jalan Tuhan, iblis ya sudah lah ya, kita sudah tahu bahwa iblis untuk menjerumuskan manusia dan yang lain-lain. Nah ternyata ada juga yang seperti ini, dual standar gini loh, standar ganda. Namun bagaimana nasib entitas-entitas seperti ini kami tidak tahu. Kami nggak berani meneliti lebih lanjut lagi. Mungkin ini hanyalah mungkin ada sedikit fakta dan kebenaran di balik legenda-legenda atau mitologi-mitologi Yunani kuno. Kami belum berani menyentuh hal itu. Tapi semakin ke arah sini, kadang mau gak mau kami berhadapan dengan itu. Seperti halnya Medusa gitu kan. Mungkin dulu adalah beneran ada Medusa dan dia dulu mungkin adalah iblis. Dan mungkin dia dulu juga sudah dimusnahkan oleh yang bernama Hekate tersebut. Who knows? Tapi anggap saja cerita kami kali ini hanya untuk hiburan semata, karena kami tidak bisa memvalidasi vision kami. Kalau suatu hari kami bertemu lagi dengan kejadian-kejadian seperti ini, kami akan bawa kembali. Kami belum pede sih, tapi kami sharing bahwasanya nggak cuma Hades doang yang kami tahu dari legenda mitologi Yunani kuno. Ada yang lain yang kok nyerempet-nyerempet ya. We don't know gitu. Oh iya, ada tambahan guys. Kenapa tadi akhirnya kita bisa menyimpulkan kalau si India ini dan beserta dengan anak buahnya itu penipuan ya. Karena yang pertama, yang India ini kan nggak pernah ketahuan nih, dan memang mengeruk uangnya si Imelda banget, tapi nggak pernah kelihatan hasilnya dan malah kayak ya udahlah terus-terusan dikeruk uangnya. Nah yang kedua, kenapa aku bisa bilang si itunya juga sama aja? Karena bukan karena dia kerja, oh ya udah terus bekerja sama, bukan. Ya itu nggak tahu ya in real life ya. Tapi karena dia bilang ke Imelda
katanya ada harta karun di daerah mana gitu, terpencil, nggak tahu di mana. Terus katanya ayo Neng Imelda gitu, sebelum si bos nemu nih, ayo ketemu sama saya gitu, ketemuin ayo gitu, saya bisa tahu benda-benda yang bisa bikin ini bisa ketahuan nih harta karunnya ada di mana-mana aja gitu. Pokoknya saya yang penting mah butuh uang transport, butuh uang ini. Orang pinter yang waktu itu. Iya, nah dia tuh anak buahnya si India ini. Termasuk yang ngomong kayak, dulu itu saya dan kamu itu adalah hubungan saudara. Ya, I remember. Iya. Iya kan? Mungkin Kawil mau nambahin yang remembernya? Enggak. Itu okay. Lanjut. Nanti tambahin yang itu ya. Nah ya udah gitu. Jadi Imelda ini sempat bingung, tapi nurut-nurut aja. Oh ya udah deh gitu. Walaupun memang kok udah beberapa tahun, tapi hasilnya kemana ini? Masa udah sampai ke ujung berung, udah ini kasih tiket pesawat, kasih ini semua hotel apa segala, tapi kok nggak nemu itu harta karun? Katanya sebelum keduluan bos. Apa jangan-jangan bosnya udah nemu ya kayak gitu? I think sekian dulu cerita kami yang dari konten kali ini. Ini cukup singkat, tapi ada beberapa tapi ada beberapa poin yang bisa kami bagikan dan semoga ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua ya. Yang pertama, ada ungkapan pedang bermata ganda. Layaknya pisau itu bisa dipakai untuk keperluan konstruktif ataupun destruktif. Begitu pula dengan seluruh benda-benda religius atau benda-benda keagamaan. Sampai sekarang kami memegang teguh prinsip benda hanyalah benda. Tidak berarti kalau benda itu berhubungan dengan agama A, udah pasti suci, kebal dari energi negatif. Benda itu gua timpuk kucing juga kucingnya mati gitu. Gue timpuk orang juga orang benjol. Syukur-syukur gak geger otak. Jadi negatif kan. Intinya adalah benda hanyalah benda. Seperti pisau mau dipakai untuk apa. Tidak ada benda apapun yang bisa kebal energi negatif. Dan semua benda pun juga bisa reseptif terhadap energi positif. Karena biar bagaimanapun kita tidak berhubungan dengan entitas astral ataupun Tuhan dengan benda guys. Kita mencapai Tuhan melalui batin. Yang kedua, masih seputar arka dan double agent tadi. Gue tadi lupa nambahin. Perbedaan yang paling mencolok adalah arka dan angel hanya bisa terkoneksi dan hanya bisa bekerja sama dan hanya bisa terpanggil oleh orang yang hati dan pikirannya dijaga betul kebersihannya. Karena tidak akan mungkin bisa memanggil, ini gue gak ada maksud sombong ya, tapi dari pengalaman kami, tidak akan mungkin bisa terpanggil, bukan memanggil, terpanggil arka ataupun malaikat ataupun entitas Tuhan lain yang bekerja untuk Tuhan jika hati dan pikiran kita tidak terjaga. The fact that Hekate bisa dipanggil oleh siapa aja yang mungkin tahu sigilnya ataupun mantranya dan yang lain-lain, itu menimbulkan kecurigaan. Ingat gak teman-teman? Bahkan Hades pun di episode kami, ya kan, di yang inilah pokoknya 2 part, beliau sendiri yang mengatakan jangan pernah mencoba memanggilku. Karena kalian tidak bisa membedakan vibrasiku ataupun vibrasi iblis lain yang menyamar menjadi diriku. Ya kan? Itu Lord Hades sendiri yang berkata. Gitu. Yang ketiga, ini agak lucu-lucu nyerempet dikit. Kalau di episode sebelumnya kami berkata ada dukun tipe A kan? Nah sekarang ada dukun tipe B. Kita refresh dulu. Dukun tipe A ini yang selalu pakai aksi trik ya, mandau terbang lah, telur busuk lah, terus apa yang kami sebut di video sebelumnya kan. Terus selalu ujung-ujungnya cabul berhubungan badan atau penyakitnya dipindahin ke binatang, binatangnya harganya di markup. Itu dukun tipe A itu lebih banyak. Nah dukun tipe B ini lebih banyak ditemukan di perkotaan. Modus dan motifnya antara lain begini. Dulu saya itu ada hubungan saudara dengan kamu, makanya kamu harus balance karma. Mainannya di psikologi karma guys. Mending kalau saudara, kadang-kadang ngomongnya istri. Iya, dulu saya tuh istri kamu atau dulu saya suami kamu. Kenapa gak bilang dulu saya dogi kamu gitu. Sorry, tapi intinya ini dukun tipe B nih. Ujung-ujungnya sama aja, bukan cabul mungkin, tepu, sama aja ini. Tapi dia mungkin gak menyebut dirinya orang dukun, dia menyebut dirinya orang pintar. Kayak gitu kan. Nah ini tipe B nih, gue ulang ya polanya ya. Biasa dia main psikologi karma klien. Dibilang kayak, Anda itu punya karma yang harus dibahas. Anda punya karma yang harus dibalance. Dan tahu nggak, dulu itu saya mungkin keluarga Anda, mungkin kakaknya, mainannya senjatanya di situ gitu loh. Hebat amat tuh orang ngelebihin Tuhan, dia yang balesin karma tuh orang. Gimana ceritanya? Kalau kayak gitu mah Arka nggak usah kerja, malaikat nggak usah kerja, dia aja yang kerja. Tapi selalu akan ada orang yang iya kan? Emang dia tahu karma masa lalu dia, belum tentu hidupnya beres. Ngatain karma orang, buset dah. Iya. Dan selalu ada orang yang seperti itu, dan selalu ada korban-korban yang jatuh pada motifnya seperti itu. Kalau kata Carrie sih gini sih, logikanya aja sih guys.
kalau misalnya memang ternyata orang pinter itu ada karma dengan si kliennya, misalnya gitu ya, ada karma dulu pernah ketemu gini-gini, kata Keris lah aneh, kata dia kan Tuhan sengaja memberi kehidupan di kehidupan ini sebagai kanvas putih atau kehidupan yang baru ya, meskipun memang ada beberapa yang membawa karma, tetapi bukan karma dia dengan spesifik, lebih karena karma dia dalam perbuatan, bener ya Lin ya? Bukan karena karma dia mungkin dulunya lover terus udah gitu jadi lover juga, kan belum tentu gitu. Belum Nah. tentu ketemu di kehidupan ini. Iya, belum tentu. Itu Jadi kayak- tergantung Tuhan yang ngatur sih Actually sebenarnya. statistically itu kemungkinannya 0,0000 berapa persen guys. Nih bayangin. Ada 7 miliar orang loh. Bisa, Eranya- tapi susah. Eranya aja bisa. Ketika aku ngeliat past life orang, misalnya sesama keluarga gitu ya, satu keluarga, belum tentu eranya sama, itu satu. Belum tentu negaranya pun sama. Kalaupun negaranya sama, belum tentu kotanya sama. Jadi kayak waktu aja juga range-nya kan rentangnya jauh banget. Betul. Ada yang sebelum Masehi, ada yang setelah Masehi. Dan itu kan beda-beda tiap orang. Jadi nggak bisa dikonklusikan kalau dulunya adalah pasangan di kehidupan ini, sekarang adalah pasangan juga. Belum tentu. Belum tentu. Jadi balik lagi ke Tuhan sih, gimana ngaturnya ya. Nah terus Keris bilang kalau gitu logikanya nih, logikanya kenapa Tuhan gak membiarkan umurnya panjang aja biar karmanya selesai sama itu orang? Kenapa harus dibalasnya di karma kehidupan ini, yang notabene kehidupan ini harusnya sebagai kanvas putih untuk supaya kita bisa mempertajam spiritual kita di kehidupan ini. Oh, sama satu lagi, belum tentu juga orang yang berada di masa lampau kita itu reinkarnasi lagi. Ada yang ke dunia gelap, tapi ada yang lanjut ke perjalanan berikutnya. Ada yang masih nge-stuck di dimensi dia, we don't know. Iya makanya. Jadi probabilitasnya cukup kecil. Biasanya yang kayak gitu mah modus ya menurut aku. Modus. Ya, Semua modus. orang dibilang, kamu dulu adalah istri saya, kamu dulu adalah suami saya. Buset lu, emang lu Ujung-ujungnya raja? kalau nggak ke duit kecabul dah. Iya benar. Kalau nggak kasih cuma dua itu intinya, kalau nggak Iya. duit cabul. Bedanya Iya. kalau dukun tipe A frontal bilang ini nggak ada obatnya lagi kecuali berhubungan badan. Kalau dukun tipe B pakai mainan psikologi karma. Dulu saya istri kamu, dulu saya suami kamu. Ujung-ujungnya sama ke sono juga arahnya. Iya. Kalaupun Gitu. orang yang membawa karma, menurut aku Tuhan juga udah aturin karmanya, bukan dia yang mengatur karmanya. Iya. Jadi Tuhan yang akan mengatur karmanya dia ketika hidup itu akan menjalani kehidupan yang seperti apa, atau enggak dia akan bertemu orang seperti apa, atau enggak dia akan menjalani hidup seperti apa sih untuk membayar karma itu. Jadi tidak perlu perantara orang sih untuk membayar karma ya. Memang. Satu hal lagi mengenai karma yang gue pelajarin, baik dari perenungan spiritual, meditasi, ataupun penanganan bersama klien, nggak seperti misalnya mata balas mata. Maksudnya bukan berarti di kehidupan ini saya melenyapkan nyawa orang lain, di kehidupan berikutnya lu yang dilenyapkan. Nggak begitu. That's not how karma works sepertinya ya. Tapi yang gue pelajarin adalah kalau di kehidupan ini A melenyapkan nyawa B, di kehidupan berikutnya A diberi kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa lahir kembali dan bertemu B dalam bentuk yang lain, wujud yang lain, fisik yang lain. Namun instead of melenyapkan, dia diberi kesempatan untuk menyayangi. Misalnya B lahir sebagai adiknya, B lahir sebagai kakaknya si A, atau B lahir sebagai anaknya. In this case, yang dulu tadinya dia menghilangkan nyawa, sekarang lu mengasihi nyawa tersebut. Itu yang gue pelajarin mengenai membalance karma. Kayaknya gue gak pernah lihat karma yang mata balas mata, hidung balas hidung gitu. Mungkin dalam satu siklus kehidupan oke lah ya, pernah terjadi. Tapi ketika udah lintas kehidupan, I've never seen that way. Biasanya kalau yang beberapa klien kita si anomali ya, yang kehidupan lampaunya sering melenyapkan nyawa, itu di kehidupan kali ini bisa aja dia yang Kebutuhan fisiknya, khusus. kebutuhan khusus atau enggak Iya. fisiknya Kebutuhan khusus, kondisi khusus ya. ya kondisi khusus aja Ya, lah. disabilitas gitu Ya, kan. itu Itu ada bisa terjadi. kemungkinan. Tapi bukan berarti yang disabilitas itu semuanya adalah orang yang punya karma ya. Nggak semuanya gitu. Nggak Kadang semuanya. sometimes ada juga yang namanya genetik. Ya. Ya, jadi harus ditelaah lebih lanjut sih. Dan ini pesan dari hati gue yang terdalam. Bukan pesan sih, hanyalah sharing. Adalah hak teman-teman dan Anovers semua untuk percaya atau tidak mengenai reinkarnasi. Karena reinkarnasi itu hanya ada di kepercayaan tertentu dan agama tertentu. Obviously itu tidak ada di Katolik dan Kristen. Ketika kita hanya melihat satu kehidupan
saja atau satu siklus kehidupan saja, maka seluruh pertanyaan itu seperti menjadi tidak relevan. Kenapa kok ada yang lahir disabilitas? Kenapa ada yang istilahnya kaya dan miskin walaupun ada sekian persen usaha free will ya, kehendak bebas? Kenapa kok ada yang masuk dunia gelap? Tuh sering nanya kan Anovers kan, kenapa ada yang reinkarnasi? Kami nggak bisa jawab kalau hanya melihat satu siklus kehidupan saja. Begitu kita melihat bahwa kita as a soul sebagai ciptaan Tuhan dan percikan Tuhan melampaui berbagai siklus kehidupan, dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan tadi menjadi relevan. Walaupun pertanyaan tersebut sudah menjadi relevan, tetap kami tidak mampu menjawabnya. Dan kalau ada orang yang berani bilang kayak, oh karena dosanya begini, diukurnya gini, wah, mungkin dia kemungkinannya cuma dua. Satu, dia memang sudah sangat dekat sekali dengan sang sumber. Dua, 1000% complete bullshit. Terserah yang mana gitu. Tadi Karis cuman kayak agak ngelawak aja sih. dia bilang katanya, ya gimana ya, pasti kan ujung-ujungnya orang pintar, oh iya dulu kamu adalah pasangan saya gitu, kenapa nggak misalnya, oh dulu kamu adalah ART saya, kenapa tidak begitu, atau oh dulu misalnya kamu adalah teman saya tapi tidak dekat, misalnya begitu ya, karena ujung-ujungnya adalah untuk cabul lagi gitu Karis gitu. Kamu sangat frontal Karis. Iya. Karena ketemu pasangan kan ujung-ujungnya apa lagi kata Karis gitu. Nih ya, kalau misalnya orang pintar bilang ke gua kayak kata Karis, maaf aku kesal Willy katanya gitu. Iya tapi gak jadi nutup dah videonya. Tapi misalnya ini simulasi ya. Ada orang pintar ngomong ke gua, "Bro Willy, dulu saya tuh adalah istri kamu gitu." Tapi kan gue cowok ya, musik Jaslyn kan cewek, biasa objek cabul kan gitu. cewek ya kan. Gue misalnya dukun ya kan, bilang kayak, Jaslyn dulu tuh kamu tuh adalah istri saya gitu kan. Itu kan Jaslyn mikir kayak, oh my god, berarti memang dulu dia suami, hubungannya dekat. Tapi kalau tiba-tiba gue bilang, dulu saya tuh adalah teman kerja kamu di kantor, Jaslyn bilang, terus kenapa gue mesti bayar karma sama lu ya? Iya kan, kayak misalnya, kurang aja motivasinya. Misalnya gini, Jaslyn, saya dulu adalah anjing kamu kayak gitu misalnya. Terus Jaslyn akan jawab kayak, Jaslyn dulu kamu adalah anjing saya. Jaslyn akan gitu. So iya betul. Makanya yang dipakai kalau nggak suami, istri, kakak, adik untuk mainin psikologinya, psikologi klien. Psikologi dekat gitu. Iya, psikologi dekat gitu. Sekian video hari ini. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. See you. Kok kayak iya gimana Bang? Iya bener kan gitu. Kayak cari bel. Kayak bukan anomali style Lin. Iya kayak anomali. Kayak see you gitu. Kayak see you. Lu lihat nggak editor tadi? Lu lihat nggak? Itu masih masuk blooper tuh. Ya kan emang begitu aku. Enggak kayak gitu sih. Iya. Aku biasa nutup video kayak gitu nggak? Levi biasa aku begitu, Levi. Jangan lupa nyalakan lonceng. Orang kakak sama Jaslyn sampai gini kok. Iya Gini. Ya udah bagus tadi nutupnya. Levi, tadi kan bagus kan? Kok kamu gak jawab sih? Kok kamu jahat sih Levi sekarang pada aku? Pada diem Hansol kayak. Iya. Kok gitu sih Levi? Kamu jangan pura-pura sibuk lah. Aileen mau dengar aku makan kacang gak kata Hansol gitu. Kamu makan aja sana sendiri. Iya kayak gitu sengaja Hansol. Iya Hansol, makan kertas aja sana kamu. Kesal aku. Udah itu tapi. Sekian dulu video kami kali ini. Jangan tertipu oleh dukun-dukun tidak jelas. Tuh, style anomali tuh. Oke. Terus. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Goodbye. Bye-bye. Nah ini baru.